Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Qatar GP part pertama. Gue harap ini pendek karena skrip yang panjang akan gue perpendek. Karena pada akhirnya admin akun mulai komplain sama gue, lu kapan sih podcastnya agak pendekan? Jadi ya oke lah, mari kita korting-korting sedikit. Karena biasanya kalau kalian dengar gue nge-podcast pendek-pendek itu karena gue nggak pakai skrip. Nah, beberapa podcast terakhir gue tuh udah pakai skrip dan itu panjang-panjang. Dan biasanya gue itu membahasnya dengan detail, jadinya makin panjang kesana kemari. Jadi gue coba untuk perpendek kali ini. Kemungkinan ada yang miss gue bahas, tapi ya begitulah daripada kita kepanjangan ngebahasnya. So, gosip terbarunya pasca chaos di America's GP kemarin, Komisi Anti Monopoli Eropa katanya memberikan persetujuan verbal untuk Liberty Media mengakuisisi Dorna. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Liberty Media mendapat kritik untuk mengakuisisi Dorna dari pemegang sahamnya sendiri. Ingat, Liberty Media ini meskipun akan memegang sahamnya Dorna, perusahaannya sendiri juga punya pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya di Amerika ini yang agak-agak kritis soal apa yang terjadi di America's GP. Karena menurut mereka itu terlalu banyak yang nggak fair. Bahkan untuk tim Akamsi Trackhouse yang nggak ada satu rider Amerika pun di dalamnya, tetapi itu adalah tim Akamsinya Amerika, itu merasa dirugikan dengan apa yang terjadi di grid America's GP. Jadi menurutnya mereka, MotoGP ini memang dramanya banyak, tetapi agak kurang fair dan kurang menarik bagi penduduk Amerika yang merasa, oh kita memang perlu drama, tapi itu nggak bisa setidak adil itu sampai mengorbankan tim Akamsi sendiri. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gosipnya, semoga gue salah, pemegang sahamnya LM tuh mulai yang bisa dipertimbangkan kembali nggak sih pembeliannya Dorna ini. Kalau memang Komisi Anti Monopoli Eropa mempersulit, ya mending gak usah dipaksain deh. Meskipun ya memang kita punya impian memasukkan anak muda Amerika untuk menjadi rider di MotoGP. Iya, tapi nggak perlu sampai mengakuisisi Dorna. Kita bisa menunggu ada tim yang bubar lalu kita masuk, seperti caranya Trackhouse, daripada mengambil alih Dorna dengan biaya sekian banyak lalu masalahnya ada aja, ditambah lagi dengan kondisi chaos di grid America's GP kemarin yang memperlihatkan betapa race control, race direction itu terlalu memihak dengan si culas Marc Marquez, sampai mereka menerabas aturan yang mereka buat sendiri hanya demi membuat Marc Marquez bisa start dari pole position tanpa penalti. Ada yang nanya, tapi kan kalau Marc Marquez di penalti, Pecco juga bakal kena penalti. Iya, Pecco itu mengikuti Marc Marquez dengan kesadaran bahwa gua bakal kena penalti kalau nggak banyak yang ikut. Tetapi dia juga sadar bahwa oke, ini sudah konsekuensinya, kalau kita di penalti ya penalti rame-rame. Karena gua nggak tahu ini Marc Marquez mau bikin apa. Jadi karena dia punya pemikirannya sendiri, mending gue ikut. Si Pecco sempat ditanya soal itu, jadi dia bilang, iya logikanya, kalau saya tahu bahwa ternyata Marc Marquez nggak tahu bahwa dia bakal dipenalti. Jadi kan pemikirannya Pecco itu, Marc Marquez tahu bahwa dia bakal dipenalti, dan karena Pecco tahu dia juga punya resiko dipenalti, dia ikut aja. Tapi ternyata Marc Marquez nggak tahu bahwa dia bakal dipenalti right through, apapun ceritanya, kalau nggak lebih dari 10 rider. Jadi dia bilang, kalau tahu begitu, mungkin pilihan terbaiknya adalah saya tetap tinggal di grid. Sehingga kalaupun misalnya saya mengganti motor terlambat, saya banter-banter startnya dari grid belakang, nggak sampai kena right through. Sementara Marc Marquez karena dia pengen mengganti motornya terlalu mepet karena memang dia merencanakan chaos itu, dia bakal kena right through, sementara Pecco hanya start dari belakang. Jadi dia bilang, ya logikanya memang mestinya seperti itu, tapi ya sudahlah, toh pada akhirnya itu kena refleks dan semuanya mulai dari awal lagi. Nah, gosip bahwa pemegang sahamnya LM itu mulai keberatan dengan akuisisinya Dorna ini sampai mungkin di telinganya Komisi Anti Monopoli Eropa yang sudah 2 kali menunda keputusan untuk persetujuan akuisisi Dorna oleh Liberty Media. Jadi penundaan pertama itu muncul nggak lama setelah LM itu memutuskan mengganti logo MotoGP di akhir musim kemarin. Itu diputuskan ditunda dari bulan Mei ke bulan Juni pertengahan kalau nggak salah.
Nah, penundaan kedua itu diumumkan gak lama setelah isu bahwa Liberty Media akan melengsarkan Opa Espeleta dengan bosnya Moto America saat ini. Jadi ibarat kata, Dorna ini kan perusahaan yang berdiri di Spanyol, KTP-nya KTPS. Opa Espeleta adalah orang Eropa, orang Spanyol. Nah, sementara kalau Liberty Media memasukkan Chuck Akslan, yang mana adalah orang Amerika, bosnya Moto America sekarang, itu artinya Dorna pelan-pelan akan menjadi perusahaan Amerika yang dikontrol oleh orang Amerika karena bosnya diganti sama orang Amerika. Nah, itu kan yang bikin Komisi Anti Monopoli Eropa agak-agak ini kayaknya perlu dicegah. Jadi mereka memutuskan menunda keputusan soal persetujuan akuisisi itu ke akhir Juni 2025. Tetapi itu sebelum chaos di America's GP. Setelah chaos di America's GP, pemegang sahamnya Liberty Media gosipnya mulai nggak usah lah kalau susah banget, ribet banget. Nah, akhirnya gosipnya Liberty Media mendapat persetujuan verbal bahwa dijamin mereka akan disetujui. Sisa nunggu pengumuman. Katanya sih paling nggak 2 mingguan lah katanya. Tapi ya nggak tahu juga karena kan memang batas akhirnya 30 Juni 2025. Tapi kalau gue pikir ya alasannya pemegang sahamnya LM juga masuk di akal. Nggak perlu mengakuisisi Dorna untuk membuat rider muda Amerika itu tampil di MotoGP. Cukup pakai caranya Trackhouse untuk mengakuisisi tim yang kosong di sana, lalu promosikanlah rider Amerika ke tim Akamsi tersebut. Dan itu biayanya akan jauh lebih murah daripada mengakuisisi Dorna. Logikanya kan begitu, ya benar juga karena kan kemarin di America's GP mereka launching American Racing Team Road to MotoGP. Jadi mereka fokusnya adalah pengkaderan para rider Amerika dan jalurnya adalah ke American Racing Team. Buat yang nanya, kira-kira kalau kondisinya seperti ini, apakah Liberty Media itu akan tetap punya skenario hure-hure? Skenario hure-hure yang utama saat ini adalah membuat si Culas Jurdun. Kenapa? Karena mereka butuh penonton di sirkuit-sirkuit dan ABR sejauh ini adalah fans aktif yang dibutuhkan oleh LM untuk hadir di sirkuit. Mengingat fans terbesarnya MotoGP dari Valentino Rossi kan orangnya udah pensiun. Jadi akan sulit diharapkan mereka hadir di sirkuit. Mungkin mereka nonton tapi nggak hadir di sirkuit. Nah, yang dicari oleh LM ini adalah yang hadir di sirkuit. Itulah kenapa mereka melakukan beberapa gebrakan dengan menambah sirkuit-sirkuit yang ada di luar Eropa sehingga jumlah rider Akamsinya itu sangat minim. Contoh Thailand, Akamsinya kan cuma satu, tapi gara-gara satu Akamsi itu sirkuit penuh membludak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi pikirannya adalah kalau Joe Roberts naik atau siapapun rider Akamsinya Amerika naik di MotoGP, maka ini balap motor akan populer di Amerika. Di saat yang sama, tim-tim yang kebanyakan dimiliki oleh orang Eropa itu membutuhkan dana dan investor dari Amerika. Kenapa? Karena orang Eropa miskin-miskin. Sorry ya, tapi itu faktanya. Mereka sangat mengincar orang Amerika karena tempatnya orang-orang terkaya dunia itu adalah Amerika. Kondisi ekonominya mereka tetap dikontrol oleh Amerika. Itulah kenapa mereka butuh pangsa pasar di Amerika supaya ada sponsor dari Amerika dan mereka punya investasi yang masuk. Ada tambahan dana karena udah gue bilang MotoGP ini bukan olahraga murah, itu olahraga mahal karena yang nongol itu adalah motor-motor prototype. Jadi ya wajar bahwa Komisi Anti Monopoli Eropa akhirnya keder sendiri begitu mengetahui Liberty Media punya pemegang saham mulai kurang tertarik untuk mengakuisisi Dorna saking ribetnya ini proses. Nah, di saat yang sama gosipnya karena Komisi Anti Monopoli Eropa ini kitingi menolak namanya Chuck Akslan mengingat dia adalah orang Amerika, sementara Dorna ini adalah perusahaan Eropa yang berbasis di Spanyol, keluarlah nama baru Papi Peririvola. Jadi ya memang Papi Peririvola ini bukan orang baru di matanya Liberty Media. Kenapa? Karena sebelum Aprilia masuk di MotoGP, dia sudah bercokol di F1 lebih duluan. Nah, di F1 itulah dia kenal sama Stefano Domenicali yang adalah CEO-nya F1.
Stefano Domenicali ini adalah orang kepercayaannya Liberty Media untuk mengurus F1. Jadi kalau Jack Axelan itu direkomendasikan oleh Rainey, Papi Peri Rivola katanya direkomendasikan oleh Stefano Domenicali langsung. Jadi kalau mau dilihat dari segi kepercayaan, Stefano Domenicali ini kan udah kebiasaan nih ngurus F1. Di saat yang sama dia kenal sama Papi Peri Rivola, dan dia merasa bahwa Papi Peri Rivola ini adalah orang yang cukup tahu seluk-beluknya MotoGP, tetapi juga bisa dipercaya karena dia kenal sama Domenicali. Stefano, bukan Claudio ya. Jadi kemungkinan, semoga gua salah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan Komisi Anti Monopoli Eropa untuk memberikan persetujuan verbal kepada Liberty Media. Karena kalau Papi Peri Rivola yang gosipnya akan mendepak Opa Espeleta dari singgasana Ketua DPRD tingkat pusat, dia adalah orang Eropa meskipun bakal jadi anteknya orang Amerika, tapi dia bagaimanapun adalah orang Eropa. Sama seperti Stefano Domenicali. Jadi agak balance lah antara Eropa sama Amerika. Pemegang saham boleh Amerika tapi dikelola tetap oleh orang Eropa untuk perusahaan Eropa. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, tetapi Papi Peri Rivola di Qatar kemarin ditanya soal ini. Jadi dia bilang, iya, saya tahu soal itu. Tapi untuk saat ini saya ingin mendukung dan mensupport Aprilia. Karena Aprilia masih butuh saya. Jadi untuk di seri Qatar dia masih bilang saya menolak opsi itu. Awalnya kalau kalian udah ngintil gue dari tahun lalu, sebenarnya nama Stefano Domenicali, CEO-nya F1 ini yang sebenarnya didapuk oleh LM untuk menangani Dorna, untuk mendepak Opa Espeleta. Sayangnya Stefano Domenicali gosipnya menolak karena dia merasa nggak tahu apa-apa soal MotoGP. Ibarat kata kayak gini, lu taruh di situ takutnya gue dikadalin sama orang-orang di Dorna karena gue nggak tahu ini bidangnya. Jadi dia rekomendasikanlah Papi Peri Rivola. Sayangnya Papi Peri Rivola bilang, kayaknya gua nggak dulu deh karena Aprilia masih butuh gua dan terutama Martin masih butuh gua. Itu sebelum Martin cedera lagi. Jadi ya kita lihat siapa yang akhirnya ditunjuk oleh Liberty Media untuk menjadi ketua DPRD tingkat pusat. Akan menjadi surprise besar kalau namanya Bebe Vale yang nongol di sana. Kenapa? Karena namanya Bebe Vale itu secara otomatis akan membuat para mafia Spanyol itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Bebe Vale itu bukannya anti Spanyol juga sih, tapi dia itu sangat ingin semuanya berjalan dengan fair meskipun ya kita punya batas-batas. Itu bisa sedikit disenggol tapi nggak bisa kelewat batas. Itu kan Bebe Vale punya etika untuk itu. Jadi kalau namanya Bebe Vale yang justru dipilih oleh Liberty Media untuk mengurus Dorna, satu, popularitas MotoGP akan kembali. Itu gua rasa sudah pasti karena para fansnya akan kembali mendukung dia ada di mana. Yang kedua, mafia Spanyol nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah pasti komposisi RD itu akan dirubah. Yang selama ini market sentris itu akan mulai diberangus. Nah itu jelas nggak akan menguntungkan para mafia Spanyol, terutama para bandar judi. Pirtinya ini Dili, apakah Bebe Vale mau? Karena dia kembali lagi mau fokus untuk balapan mobil. Meskipun sekarang sudah dia kurang-kurangi sih, tapi ya tetap dia fokus sama balapan mobil. Tapi di Qatar kemarin dia sempat mengatakan bahwa saya ingin lebih fokus kepada anak-anak saya di MotoGP sekarang, lebih memperhatikan anak-anak saya. Itulah kenapa kalau biasanya di tahun lalu dia itu cuma nongol di tim VR46, sekarang anak-anak dia yang di luar tim VR46 pun disamperin satu-satu. Itu saking dia pengen komitmen, anak-anaknya semua diperhatikan, bukan cuma yang di VR46 tim. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, jadi kalau komitmen ini semakin hari semakin bagus, maka menjadi bosnya Dorna menggantikan Opa Espeleta itu adalah satu manuver yang amat sangat bagus untuk membuat para rider yang selama ini, jangan salah, itu mulai komplain soal gaji lah, soal keselamatan lah, soal red flag yang gak jelas itu, soal yellow flag yang masih dipertanyakan itu.
Karena Bebe Vale adalah mantan pembalap, maka dia akan sangat mengerti bagaimana mengelola balapan dan organisasi Dorna dari segi seorang pembalap. Di sisi lain dia juga kan CEO-nya VR46 Management, jadi dia juga punya kemampuan untuk manajemen meskipun ya segala sesuatunya tetap diurusin sama Uchiho sih. Tetapi fakta bahwa dia bisa tetap mengendalikan Uchiho dan memegang keputusan terakhir itu menunjukkan bahwa dia punya karisma. Jadi kalau Liberty Media sebenarnya mencari siapa yang layak untuk memegang Dorna, menurut gua nama Valentino Rossi itu adalah nama yang paling tepat. Tapi tentu saja ini akan mendapat penentangan dari Spanyol karena Dorna ini adalah perusahaan Spanyol dan mereka punya skenario untuk KTPS, terutama untuk proyek mengejar rekornya Valentino Rossi itu masih belum kelar-kelar dan itu sedang berusaha diselesaikan sekarang mumpung Liberty Media belum mengganti ketua DPRD tingkat pusat. Plus lagi kalau Bebe Vale yang menjadi ketua DPRD tingkat pusat, itu Marquez Company bakal hancur lebur berantakan. Tetapi di saat yang sama Liberty Media nggak perlu mengkhawatirkan soal penonton karena kalau Bebe Vale yang jadi CEO-nya Dorna dia pasti nongol di semua sirkuit dan pasti fansnya pada nongol semua. Meskipun ujung-ujungnya minta tanda tangan, kok ya ini CEO-nya Dorna dimintain tanda tangan, coba ya begitulah nasib jadi legend kan. Tapi menurut gue itu adalah solusi paling tepat, sisa Bebe Vale-nya mau atau enggak karena kemarin dia itu sempat diwacanakan untuk menjadi ketua RD Stewards yang ngurusin penalti dan segala macam, dia nggak mau. Dia bilang ribet. Karena waktu itu dia juga pengen fokus sama balap mobilnya. Nah sekarang karena dia udah nggak mau terlalu fokus sama balap mobil, udah bisa dong ya ditanya-tanya, mau nggak lu ikut kontribusi nih sama MotoGP. But let's see. Jadi kalau menurut gua ya memang lebih cocok sih Bebe Vale jadi CEO. Liberty Media punya penawaran nggak untuk seorang Valentino Rossi? Nah loh. So, kita pindahlah ke pabrikan paling bapuk di Qatar GP. Tidak lain dan tidak bukan adalah Aprilia. Sangat disayangkan karena Jurgen Mancage, Jorge Martin akhirnya nongol di Qatar. Ini dia perjalanannya untuk sampai di Qatar itu lumayan susah loh ya. Jadi dia itu sama sekali nggak pernah latihan bawa motor demi bisa mendapat fit to ride di Qatar. Jadi dia itu udah tobat latihan sebelum balapan. Karena kan kemarin dia kecelakaan itu adalah karena dia latihan sebelum Thai GP kan. Jadi dia nggak mau latihan lagi sebelum Qatar GP. Jadi pure ketika dia muncul di Qatar itu dia nggak pernah bawa motor sama sekali. Itu sempat mengkhawatirkan beberapa pihak. Tapi menurutnya Jorge Martin, yang penting dia punya tangan dalam keadaan prima ketika diperiksa oleh Dr. Charte. Jadi Dr. Charte di hari Kamis itu mendeklar bahwa dia fit to ride. Dengan catatan kalau misalnya dia kesakitan atau kenapa-kenapa itu harus segera melapor karena ini tulang scaphoid, nggak bisa dipaksa. Nah, dia ini ikut hadir di konferensi pers sebelum Qatar GP. Jadi yang biasanya konferensi pers cuma 3 orang, jadinya mereka berempat. Sama Alex, Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin. Jadi ada sebuah footage ketika dia ketemu sama Marc Marquez. Karena kan di Texas kemarin dia ketemu sama Pecco, footage-nya. Nah, kali ini dia ngobrol sama Marc Marquez. Sempat ditanya, lo apa kabar? Jadi dia bilang, ya begitulah meskipun belum 100%, tapi paling nggak gue udah lebih baik. Ditanya lah sama Marc Marquez, lu jatuhnya gimana model? Karena kan dia tahu di sirkuit mana si Martin crash, jadi dia bilang, jatuhnya gimana model? Jadi Martin itu bilang, lu tahu nggak itu tikungannya agak-agak cepat itu? Nah, gua itu jatuhnya di situ. Jadi Marc Marquez bilang, maksudnya lu nyentuh curb gitu? Iya, gue nyentuh pinggiran sirkuit dan itu tegak lurus. Dan akhirnya gue kelempar dan itu jatuhnya jelek banget. Ini loh, lihat aja, scaphoid, men, scaphoid. Jadi Marc Marquez bilang, oh gitu ya. Jadi Jorge Martin bilang, saya senang bisa kembali setelah sekian lama absen. Saya tidak punya target apapun untuk Qatar GP kali ini karena saya menganggap ini adalah bagian dari latihan saya. Jadi kemarin di hari Jumat dia itu cuman sekitar 2 lap di sesi FP1, kemudian sekitar 3 lap kalau nggak salah di sesi prakualifikasi dan ujungnya dia harus masuk ke Q1. Q1 kalau nggak salah dia sekitar 5 atau 6 lap, kemudian di sprint race jadinya 11 lap. Jadi dia bilang ini adalah hal yang menyenangkan
dirasakan karena saya pelan-pelan menaikkan jumlah lap saya dari sesi ke sesi. Ya memang tadi pagi saya bangun dengan tangan yang jauh lebih sakit daripada ketika saya bangun hari Jumat. Tetapi ya saya senang karena di sprint race saya berhasil finish 11 lap dengan cerita yang sangat bagus. Jadi di sprint race kemarin itu saking Peko dapat ban apesnya itu lelet banget, dan saking lelet banget Jorge Martin bisa nyalip dia loh. Jorge Martin logikanya dia lagi cedera, belum 100% bisa nyalip seorang Peko. Jadi Jorge Martin itu di hari Sabtu itu sempat sumringah yang luar biasa. Dia bilang, ya jangan dilihat hasil lah, yang penting gua lolos 11 lap finish. Meskipun ya gua nggak tahu ini tangan gua bakal sakit apa enggak besok pagi kalau bangun, tapi yang jelas gua finish 11 lap plus gua bisa nyalip Peko banyak ya. Jadi sebenarnya gue pikir kok ya tumben gue bisa nyalip dia, apakah dia ada masalah apa gimana. Tapi nampaknya pikiran saya salah karena pada akhirnya dia berhasil kembali menyalip saya. Jadi itu seperti di masa lalu ketika kami sempat battle, meskipun ya kondisinya beda karena saya nggak 100% dan Peko harus start dari belakang. Tapi itu membawa kenangan yang menyenangkan dari masa lalu, karena di masa lalu mereka biasanya battle kan. Nah waktu itu Martin bilang target saya di balapan panjang itu cuman finish karena itu adalah 22 lap. Saya tidak akan memaksa tangan saya karena di sprint race pun di beberapa lap terakhir tangan saya sudah mulai kram. Jadi saya nggak mau memaksa, saya menyerah. Jadi di balapan panjang saya nggak tahu apakah saya bisa finish atau enggak. Jadi target saya adalah saya bisa finish. Meskipun di sesi warm up faktanya dia tercepat ketiga ketika warm up. Jadi ya menurut gue wajar bahwa naluri jurdunya itu tetap ada dan membuat dia sedikit pengen bisa battle karena dia berhasil battle di sprint race. Dia pengen bisa battle juga dong di balapan panjang. Jadi ya gua nggak bisa menyalahkan dia untuk berusaha mempush sebagus mungkin dan mempertahankan posisinya kalau ada yang berusaha menyalip dia. Buat yang bertanya apa yang terjadi sampai dia punya cedera itu parah banget, gua syukuri bahwa dia ternyata masih sadar dan masih bisa posting ke sosial media dengan foto selfie-nya bersama selang-selang dan infusnya. Itu adalah pertanda bagus buat gue. Meskipun ya catatan kesehatannya tetap menurut gue mengkhawatirkan. Jadi kemarin setelah crash itu update-nya hanya soal dia punya rusuk patah dan ada memar di paru-paru. Nah setelah dibawa ke rumah sakit berubah lagi diagnosa, ditemukan bahwa rusuk yang patah itu ternyata bukan cuma 1 atau 2 tapi 6. Paru-parunya yang memar di sebelah kanan itu mengalami pneumotoraks. Itu adalah gelembung yang tertinggal di paru-paru karena paru-parunya memar, nggak bisa menekan udara, akhirnya tertinggal di dalam itu gelembung-gelembung udaranya. Awalnya sih nggak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya sampai keluarlah update terbaru. Update terbarunya dia sempat dipasangi selang. Jadi waktu kalian lihat dia posting di sosial media, itu adalah selang dari paru-paru untuk mengeluarkan udara. Nah setelah itu muncullah update dari Aprilia. Ternyata yang patah rusuknya itu bukan cuma 6 biji, aslinya 11 biji. Jadi itu membuat kalian bertanya-tanya, dia ini sebenarnya crashnya bagaimana? Kalau dari footage memang kelihatan bahwa dia itu nyenggol. Dia sendiri mengakui bahwa iya saya sempat nabrak dia pakai ban depan saya. Tetapi apakah dia nginjak dadanya Jorge Martin langsung atau enggak, itu yang nggak tahu. Karena dari footage-nya setahu gua itu cuman bagian sampingnya dia itu yang kena lindes. Dan dia kepental ke arah motornya yang lagi crash. Jadi ini seperti Marc Marquez di Jerez 2020 yang dia nabrak motornya sendiri yang lagi crash. Jadi itu yang bikin dia punya dada itu kena motornya dan lebam. Posisinya kan dia jatuh di sebelah kanan. Jadi karena kebentur sama motornya yang lagi crash, jadinya dada sebelah kanannya yang kena motornya. Tapi ya semoga gue salah lihat lah ya. Jadi buat yang tanya, itu 11 tulang yang mana aja yang patah? Yang pertama, tulang dada, tulang rusuk dada depan sebelah kanan itu nyaris semuanya patah. Tulang itu ada sekitar 10 kalau tulang dada kalau nggak salah. Nah, dari 10 tulang, itu 8 patah dari atas sampai ke tulang yang ke-8. Sementara 3 yang lainnya itu adalah tulang rusuk sebelah kanan. Yang samping, itu yang patah 3 biji di situ di bagian nyaris ke arah pinggang. Jadi tulang rusuk samping itu ada 12, yang patah itu dari 7 sampai ke 9.
jadi dia agak di bawah. Nah ini yang menurut gua kena senggol ban motornya di dia kemarin. Tetapi fakta bahwa dia punya dada yang remuk dan bikin paru-parunya lebam itu karena dia terlempar ke arah motornya yang lagi crash. Tapi ya semoga gua salah. Nah apakah masalahnya sampai di situ? Tidak. Ternyata kasus pneumotoraksnya itu lebih parah. Jadi seiring waktu berjalan, bukan cuman gelembung udara yang menumpuk di dalam paru-parunya, tetapi ada cairan yang juga menumpuk di luar paru-parunya. Nah ini yang menurut para dokter di Qatar, karena dia akan dibawa ke rumah sakit Qatar, mengharuskan dia untuk dirawat inap selama beberapa hari ke depan sampai pneumotoraksnya itu bisa diatasi. Jadi sampai gelembung di paru-parunya itu bisa hilang dan sampai cairan di luar paru-parunya itu bisa diatasi. Kenapa? Karena kalau itu nggak diatasi, dia akan sulit bernapas dan akan sulit naik pesawat. Karena itu kan tekanan udara, kalau lu naik pesawat, jadi itu harus diatasi dulu, baru dia bisa mendapat izin untuk naik pesawat. Kurang lebihnya kayak gitu. Buat yang nanya emang separah apa sih Mbak Yu? Gini, kalau lu punya gelembung udara di dalam paru-paru, lu akan sulit bernapas. Ditambah dengan lu punya cairan di luar paru-paru, itu akan membuat paru-paru lu tertekan. Di saat yang sama, paru-paru lu ada isi gelembung udara. Jadi antara lu mau bernapas tapi nggak bisa, bernapas pun lu sakit. Ditambah lagi lu punya rusuk patah semua. Jadi lu bayangkan penderitaannya itu. Jadi menurut gua postingannya dia di media sosialnya dia itu adalah sebuah pertanda yang bagus karena dia sadar, sepertinya dia cukup santai ada di perawatannya rumah sakit. Semoga ini gak kena mentalnya lagi. Dan gue cukup senang dia memposting foto-foto dia di rumah sakit dengan caption, "Saya bersyukur karena ini bisa jauh lebih buruk." Gue akui ya, itu bisa jauh lebih buruk kalau kondisinya seperti itu. Jadi sejauh ini dia nampaknya lebih memilih untuk bersyukur. Ya itu hal yang bagus daripada dia bawa stres kan. Karena dia mengakui sendiri, di crash kedua itu dia sempat kena mental dan stres karena dia nggak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Dia pikir dia bakal cacat. Nah untuk saat ini, dia punya cedera itu lebih dari sekedar apakah gue bakal cacat atau enggak. Karena buat nafas aja susah soalnya. Jadi dia bilang saya bersyukur karena ini bisa lebih buruk. Ya gue akui bahwa itu bisa lebih buruk. Makanya dari pagi gue bangun, gue itu sempat pikir kabar dia bagaimana. Sampai gue miss soal penaltinya Papa Nina. Jadi ya kita harap semoga gak ada berita yang lebih buruk lagi dari berita hari ini. Yang terakhir soal 11 patahan pada rusuknya. So kita pindahlah ke Marco Best Rider Kriwil. Dia adalah rider terbaiknya Aprilia di Qatar GP kemarin. Meskipun ya di sprint race Ai Ogura yang terbaik. Jadi Best bilang, ini adalah akhir pekan tersulit saya sepanjang musim ini. Jadi dia bilang di antara 4 seri, Qatar GP ini adalah yang paling sulit. Jadi Best ini finish P9 setelah Papa Nina di penalti. Naik 4 peringkat. Jadi sebenarnya nggak buruk sih. Tapi dia tetap berpikir bahwa ini adalah akhir pekan terburuk dia sepanjang musim ini sejauh ini. Saya terus kesulitan untuk bisa mengendalikan ban, terutama ketika ban itu masih baru. Saya agak kesulitan dalam hal pengereman, tetapi setidaknya saya berhasil mencetak beberapa poin meskipun kami sangat jauh dari posisi yang penting. Dari segi teknis, dibandingkan hari Sabtu, kami mengalami peningkatan dan motor terbukti lebih stabil. Tetapi justru untuk mendapatkan stabilitas yang lebih baik, kami harus mengorbankan power kami, khususnya di lap-lap pertama dengan ban baru. Saya itu kesulitan untuk menyalip karena dia susah buat ngerem. Sudah susah ngerem, powernya nggak ada. Jadi ya, dia bilang saya harus menunggu sampai ban saya mulai aus dan level kami dengan pembalap di grup yang ada itu lebih mirip, jadi saya bisa bertahan. Setelah itu baru saya berhasil membangun kecepatan saya sendiri, tapi ya seperti biasa itu sudah terlambat karena ini sudah paruh kedua balapan. Jadi menurut dia ya motornya sudah lebih baik, tapi ada yang harus dikorbankan dengan itu. Dan karena harus dikorbankan, ujung-ujungnya ia sami mawon. Nah, Bes selalu bilang meskipun ini adalah akhir pekan yang sulit bagi kami dan balapan yang sulit bagi kami, tetapi tetap ada beberapa hal yang menyenangkan selama balapan karena saya bisa battle dengan beberapa rider di grup. Saya bisa battle dengan Augura, saya bisa battle dengan Binder, saya bisa battle dengan Marini. Saya bahkan hampir bisa mendapatkan Acosta, sayangnya saya tidak berhasil. Dengan hasil yang sami mawon dan kesulitan yang gak pernah berakhir dari sepanjang akhir pekan, ya bawa pulang beberapa poin itu adalah
adalah hal yang bagus. Menurutnya Marco best, meskipun menurut gua sebenarnya di Texas kemarin dia jauh lebih kesulitan daripada di Qatar, karena di Texas kemarin kan dia crash lagi kan. Tetapi justru best bilang di Texas kemarin meskipun saya kesulitan, di hari Minggu saya bisa menemukan solusinya. Nah, sementara di sini di hari Minggu pun saya masih tetap kesulitan. Saya bisa memperbaiki posisi, menemukan kecepatan saya itu hanya setelah ban aus, dan itu sudah di paruh kedua. Jadi ya diikhlaskanlah apa yang ada. Intinya adalah kita bisa belajar dari kesalahan untuk balapan berikutnya. Jadi saya harap nanti di Jerez kami mendapatkan part-part baru untuk dicoba. Saya tidak mau mengatakan kepada tim apa yang saya perlukan, tapi saya harap feedback saya mengenai feeling saya di atas motor itu bisa membuat mereka menyimpulkan apa yang dibutuhkan oleh motor dan oleh kami sebagai pembalap. Yang saya syukuri adalah feedback saya ternyata mirip dengan Martin. Meskipun Martin ya baru beberapa lap, tetapi dia sudah bisa memberikan feedback apa yang dia rasakan di atas motor, dan itu kurang lebihnya sama dengan saya. Dia kesulitan ngerem ya sama dengan saya, dia kesulitan dengan ban baru ya sama dengan saya. Jadi saya harap kesamaan pendapat ini bisa membuat Aprilia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh motor kami. Jadi secara overall kami bisa mengumpulkan informasi yang berguna, dan saya harap saya bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi ya mungkin kita harus bersabar karena di sini kami mengalami lebih banyak kesulitan dari yang kami perkirakan. Jadi saya tidak sabar untuk berada di Jerez Test. Secara jujur saya sebenarnya pengen ada di Jerez Test sekarang. Nah, yang cukup menarik adalah dia ditanya soal tekanan ban dan angin. Jadi tampaknya dia ini adalah saksi dari keributan antara emak Alex dengan Di Giannantonio. Karena nampaknya Alex Marquez sempat beralasan itu gara-gara angin. Jadi dia kesulitan mengendalikan motornya karena angin. Jadi dia bilang, ya saya memang melihat itu terjadi. Jadi menurutnya Bes, ya menurut saya itu bisa dicegah karena kita sudah bisa mengantisipasi kondisi sirkuit yang berangin. Ini kan Qatar, jadi ya memang terkenal dengan angin. Kita sudah tahu resikonya akan berangin, jadi pasti lebih memperhitungkan kondisi anginnya. Tetapi untuk perkara soal Alex Marquez dengan Di Giannantonio, kejadian itu terjadi di titik tikungan cepat. Jadi Anda akan gampang tersedot oleh strip-strip terlepas ada angin atau tidak. Dia sendiri juga mengalami ini di Phillip Island ketika dia ribut sama Papa Nina kan kemarin. Itu kan dia kesedot sama slipstreamnya Papa Nina. Meskipun ya menurut gua semestinya dia bisa ngerem karena kan Papa Nina sudah nyalip dia dari sebelum masuk tikungan. Nah, perkara soal Alex Marquez dan Digia itu akan kita bahas di part kedua bagian Ducati. Kita pindahlah ke Ai Ogura dan Raul Fernandez. Gua sama sekali nggak dapat wawancara mereka berdua. Gua nggak tahu kenapa. Raul Fernandez ini paling jarang gua dapat wawancaranya. Gua nggak ngerti apakah dia langsung kabur atau dia nggak pernah debrief pers atau gimana. Bingung lah gua sama Trackhouse nih. Jadi Ai Ogura itu nggak ada wawancara setelah balapan, tapi setelah sprint race ada wawancaranya karena dia lolos sebagai Aprilia terbaik di sprint race. Jadi dia bilang, ya saya senang karena saya bisa finish ke-7, dan katanya dia diuntungkan karena pemilihan ban. Ya menurut gua itu karena dia pakai ori juga. Jadi dia bilang pemilihan ban merupakan bagian dari permainan tentu saja, dan bagaimanapun finish ke-7 adalah finish ke-7, jadi saya senang dengan itu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Papi Pribrivio itu sempat ditanya soal performa jomplang para ridernya, mengingat Ai Ogura ini adalah rookie. Sementara Raul Fernandez dilihat dari segi manapun dia adalah rider dalam tanda kutip seniornya Aprilia. Karena para rider Aprilia lainnya itu semuanya masih baru di atas RSGP. Sementara yang paling lama di atas RSGP ya Raul Fernandez. Jadi Papi Pribrivio bilang ya kemungkinan Raul Fernandez ini masih sulit adaptasi karena dia memang sempat cedera di awal musim. Sehingga jam terbangnya di atas RSGP itu masih belum sebanyak Ai Ogura. Jadi tugas kami adalah untuk membantu Raul Fernandez senyaman mungkin di atas motornya. Sementara Ai Ogura kami sudah membuktikan bahwa kami tidak salah pilih untuk mengambil dia dari Moto2. Jadi ini semacam pembuktian bahwa wajar mereka mengabaikan Joe Roberts demi seorang Ai Ogura karena terbukti Ai Ogura sejauh ini adalah rookie terbaik di MotoGP.
Raul Fernandez karena nggak ada wawancaranya setelah balapan kemarin, dia justru punya wawancara sebelum Qatar GP. Jadi ternyata dia sempat mengalami masalah psikologi. Jadi dia bilang, saya terus terang mengalami masalah mental, terutama karena saya melewatkan begitu banyak sesi adaptasi karena cedera, dan setelah saya bergabung dengan tim, ternyata performa saya tidak sebaik yang saya harapkan, sehingga itu cukup mempengaruhi mental saya dan saya sempat mengunjungi psikolog. Jadi untuk saat ini saya sedang mencoba mencari cara agar saya bisa memberikan yang terbaik dan merasa bahagia saat ada di atas motor. Karena ini adalah hal terpenting yang saya harus pahami terlebih dahulu sebelum saya bisa memberikan performa terbaik saya. Ini yang paling saya harapkan bisa ditemukan di minggu ini di sirkuit Lusail. Ya, masalahnya kembali dia sebagai Aprilia terburuk minggu ini. Jadi ya mau gimana lagi, kita lihat Papi Preview bisa bantu apa dia untuk bisa lebih baik di Jerez nanti, karena itu akan menjadi home race dia. So, kita pindahlah ke KTM. Ini adalah pabrikan terbapuk kedua di klasemen. Nah, ngomongin soal klasemen, gosip berhembus sepoi-sepoi. Dorna mulai khawatir dengan kondisi konsesi. Mengingat Ducati Cup itu sangat mendominasi tahun ini meskipun sudah di-courting 2 motor. Jadi Ducati kan cuma 6 motor. Nah, 6 motornya itu rajin banget podium dan minimal itu ada di 6-10 besar. Nah, sementara pabrikan lain ya boro-boro bisa bagus. Adanya Honda malah bagus. Yang lain KTM sama Aprilia mojok di bawah, Kak. Nah, ada kekhawatiran dari Dorna bahwa KTM dan Aprilia ini akan ikut bergabung dengan Yamaha dan Honda di kelas D konsesi. Nah, itu yang kalau begitu ceritanya MotoGP bakal jadi beneran Ducati Cup, Kak. Jadi kalau kalian lihat posisi klasemen saat ini, Ducati itu mendominasi dengan 148 poin, diikuti oleh Honda yang ya sorry to say cuma 49 poin, Kak. Tapi ya lumayan lah ya, posisinya terbaik kedua. Nah, Aprilia menyusul 43 poin, tipis-tipis sama KTM 42 poin dan Yamaha bontot 42 poin. Nah, ini 3 pabrikan ngumpul di bawah. Ya Honda juga lu nggak bisa bilang cukup bagus karena 49 poin, 49 sama 42 selisihnya cuma 7 poin, Kak. Jadi ya karena Honda memang adalah pabrikan konsesi, yang mengkhawatirkan adalah kondisinya Aprilia dan KTM yang 43 dan 42. Nah, ini kalau kayak gini terus bakal masuk konsesi juga ini 2. Nah, jadilah Ducati Cup kalau kayak gitu. Ducati kelas A sendirian, yang lain ngumpul di kelas D. Nah, loh. Jadi sebenarnya podiumnya Papanina kemarin itu amat sangat berarti buat KTM sebenarnya. Mari kita membahas apa yang terjadi. Jadi Papanina itu kemarin balapan dengan tekanan sebenarnya normal ketika start. Normalnya ini hanya sedikit di atas batas bawahnya aturan tekanan ban. Nah, sementara sirkuit Lusail ini kan balapannya malam. Jadi kondisi trek itu dari yang hangat menjadi dingin karena udah malam plus angin. Ditambah lagi dia di depan cukup lama karena Marc Marquez katanya alasannya adalah pengen menghemat ban. Jadi dia ada di belakangnya Papanina lumayan lama. Alhasil Papanina yang kena tekanan ban karena ban depannya kena udara dingin jauh lebih lama. Nah, itu yang bikin dia kena penalti 16 detik turun dari P2 ke P14. Ya lumayan lah sebenarnya, dapat 2 poin dibawa pulang. Untungnya adalah Papanina memilih untuk nggak mencak-mencak. Biasanya kan dia mencak-mencak, masih ingat di Texas apa di Argentina kemarin dia sempat mencak-mencak, bener? Kali ini dia memutuskan untuk nggak mencak-mencak. Jadi dia bilang terlepas apapun kondisinya setelah balapan, saya senang dengan hasil dan kinerja motor. Karena ini adalah sesuatu yang kami butuhkan dan kami bisa membuat proyek ini berhasil. Saya benar-benar senang soal itu, terlepas apapun yang terjadi setelah balapan. Saya nggak mau fokus sama itu. Jadi ya memang tidak mudah melakukannya, tapi saya yakin saya bisa melakukannya untuk bisa bertarung dengan para pembalap fantastis seperti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang sangat cepat. Tapi kami percaya pada proses, dan kami percaya pada proyek kami, dan kami percaya pada KTM kami, dan kami telah melakukan pekerjaan yang hebat. Musim ini dimulai dengan cara yang sangat sulit karena saya belum begitu nyaman dengan motornya, tetapi selangkah demi selangkah saya bisa mencapainya.
Saya tahu potensi saya, jadi saya hanya perlu tetap tenang, tetap sabar, memberikan yang terbaik seperti yang saya lakukan hari ini. Di satu titik saya sempat melorot 0,7 detik, tetapi dalam hati saya mengatakan pada diri saya sendiri, ayo Maverick, kamu bisa, kamu bisa. Jadi saya tahu bahwa Marc Marquez itu sebenarnya sedang mengincar ban belakang saya untuk aus, dan dia juga sedang berusaha menghemat ban depan dia. Tetapi saya mencoba melakukan yang terbaik, dan ya saya hampir berhasil untuk menang. Jadi menurut saya itu lebih dari sekedar kemenangan, itu adalah anugerah. Jadi kami harusnya bisa sangat senang karena kami bisa bertarung melawan Ducati dan kami memperlihatkan potensi kami dengan KTM, dan itu hebat. Jadi dia sempat ditanya sebenarnya kenapa dia tetap memacu motornya di depan, padahal mestinya dia tahu kondisi tekanan bannya di bawah standar. Jadi dia bilang, saya tidak mendapatkan peringatan apapun di dashboard saya. Even kalaupun ada peringatan itu, saya tidak akan melakukan hal yang menurut saya tidak masuk akal dengan mundur dan membiarkan Marc Marquez ada di depan saya, karena itu adalah hal yang tidak alami. Jadi menurut dia, strategi mundur ke belakang hanya demi menaikkan tekanan ban itu adalah strategi yang gak masuk di akal. Karena ya kalau lu biarin Marc Marquez nyalip lu di depan, ya bakal ditinggal lu, karena kan dia pakai ori lah, lu pakai KW1. KW1 aja kalah, coba udah pakai diturunin tekanan ban juga masih tetap kalah, apalagi yang bannya bengkak. Jadi gue sempat mengkritisi soal ini. Mestinya kalau memang ketahuan melanggar tekanan ban, ya diumumkan tepat sebelum perayaan podium. Kenapa? Karena kan kasihan udah hure-hure di podium, nggak taunya podiumnya dicabut. Sementara di saat yang sama, rider yang mestinya dipromosikan ke podium itu nggak bisa merayakan hure-hurenya bersama dengan tim di podium karena terlambat diumumkan. Jadinya KTM gosipnya lumayan agak kesel dengan ini, tapi ya aturan tetap aturan. Mereka sepakat soal itu karena KTM sorry tuh saya udah 2 kali lolos dari aturan tekanan ban. Kalau kalian ingat di Mandalika kemarin mundur di podcast perkara soal Brad Binder dan Pedro Acosta yang masuk investigasi tekanan ban. Pedro Acosta kedapatan lolos, sementara Brad Binder itu ternyata sensornya yang nggak dikalibrasi. Gimana-gimana lah begitu ceritanya, akhirnya mereka lolos. Jadi kalau menurut gua, RD juga sudah cukup bermurah hati pada KTM untuk meloloskan 2 pembalap mereka sebelumnya di tahun lalu. Jadi kali ini ya mau nggak mau harus kena 16 detik. Udah nggak bisa ngeles meskipun ya memang Papa Nina bilang nggak ada peringatan di dashboard, tapi sensornya udah dikalibrasi kak, lu nggak bisa ngeles. Jadi Papa Nina sendiri juga bilang ya saya nggak yakin saya akan podium lagi dalam waktu dekat, tapi tetap saya pengen bisa podium lagi karena akan sulit untuk mengulangi hasil hari ini lagi karena kami bersaing dengan motor yang kurang lebih semuanya bekerja dengan baik dan memiliki level yang tinggi. Tetapi kami harus yakin bahwa kami bisa melakukannya dan kami akan berusaha melakukannya di balapan berikutnya. Kalau kalian dengar suara anak kucing di belakang itu karena kucing gua habis beranak lagi. Jadi ya kalian nikmatilah suara anak kucing daripada kita recording lagi nih podcast lah kan. Jadi intinya adalah sangat penting untuk bisa start kualifikasi dari depan karena itu akan sangat mengubah jalannya balapan. Nicolas Goyon yang adalah manajer timnya Tech3 sekarang sudah bukan Herva Poncharal ya. Herva Poncharal masih yang punya tim tapi manajer timnya tetap Goyon. Jadi dia bilang jelas bahwa kami meninggalkan Qatar dengan rasa pahit dan kecewa setelah menerima penalti di akhir balapan. Maverick Viñales menjalani akhir pekan yang luar biasa dan dengan kualifikasi terbaiknya di musim ini, dia menunjukkan tingkat performa yang luar biasa. Dia bisa melaju dengan kecepatan yang terus-menerus konstan dalam pertarungan dengan para pembalap terbaik di depan. Motornya cepat dan dia mencatatkan lap tercepat kedua dalam balapan tersebut. Sayangnya kami harus menerima penalti karena tekanan ban terlalu rendah. Ya, aturan memang terkadang tidak adil, tapi aturan adalah aturan dan kami harus menerimanya. Tapi ini tidak mengurangi penampilannya dan performanya yang akan terus kami ingat sebelum kita memasuki balapan berikutnya. Nah, apa yang terjadi dengan Enea Bastianini? Apakah dia kena ban apes? Sorry tuh saya, kalau menurut gua dia lagi-lagi dapat KW1 loh ya, meskipun dia nggak puas. Kenapa? Karena dia pakai apes ketika kualifikasi. Jadi dia itu finish P11 setelah Papa Nina di penalti. P11 itu naiknya 9 posisi loh. Artinya dia sangat-sangat bagus. Meskipun menurut dia
itu hasilnya biasa, jelek malah menurut dia karena dia ada di luar top 10. Jadi dia bilang, saya sebenarnya mengharapkan sesuatu yang lebih tapi saya kesulitan ketika menyalip. Itu sayang sekali karena saya sendiri punya kecepatan yang cukup bagus meskipun di tikungan kiri saya banyak tergelincir dengan ban belakang dan saya tidak bisa berakselerasi. Sebaliknya di tikungan kanan saya punya kecepatan yang bagus sehingga saya bisa bermain lebih baik di area itu. Sayangnya saya membuat kesalahan ketika mencoba menyalip Marini dan saya sempat keluar jalur, keluar trek, dan dari sana saya harus memulai semuanya dari awal. Jadi menurut saya kualifikasi inilah yang menjadi penghambat bagi saya sehingga saya harus memperbaikinya untuk menghindari balapan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau di luar top 10 menurut dia itu biasa aja. Bagaimanapun dari hari Jumat hingga hari Minggu kami bisa membuat kemajuan sebagai tim dan performa Vinales adalah buktinya. Karena kami yakin kami bisa cepat meskipun masih ada area yang kurang yaitu setup. Nah, sempat ditanya dia, emang lu nggak bisa sebaik Papa Nina? Sebenarnya ini cukup menarik, tahu nggak dia jawab apa? Vinales menggunakan setup motor yang berbeda dengan motor kami dan kami tidak menggunakannya terlalu banyak karena kami tidak bisa menggunakannya. Ini cukup menarik, tidak bisa menggunakannya ini apakah karena mereka nggak bisa pakai itu setup atau karena itu setup nggak cocok sama mereka? Itu yang menurut gua agak menarik. Tetapi katanya ini ya, hal itu tidak mengesampingkan fakta bahwa sebagian pujian atas hasil hari ini adalah punya dia. Dia layak untuk dipuji karena dia cepat dan dia bisa langsung beradaptasi. Nah, karena performanya yang jomplang dengan Papa Nina ini, dia sempat ditanya kondisi mentalnya. Jadi dia bilang, saya bisa mengatakan bahwa kondisi saya cukup bagus karena kita bisa melihat bahwa kita bisa berkembang sedikit demi sedikit dan saya juga bisa melaju kencang. Saya tidak tahu apakah kami akan masih mengalami masalah chatter di Jerez juga atau tidak. Berarti dia punya masalah adalah chatter kemarin. Tetapi ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk tampil baik karena kita bisa melihat Vinales bisa melakukannya. Kurang lebihnya kayak gitulah. Masalah utamanya KTM itu sampai sekarang adalah chatter. Kalau bahasa Indonesianya ngobrol, ngegosip. Jadi motornya mereka itu ngegosip aja sepanjang balapan. Nah ini yang gosip berhembus sepoi-sepoi bikin Acosta minta motor lama. Jadi konfirmasinya dari Giorno di pedok, katanya Pedro Acosta itu pakai motor lama meskipun nggak pakai mesin lama. Karena kan mesinnya mereka dihomologasi dan mereka sudah memutuskan untuk memakai RC16 2025 yang berbeda dengan 2024. Tetapi Acosta itu memilih menggunakan motor lama yang menurutnya Giorno itu maksudnya adalah part dan setupnya sesuai dengan motor yang lama. Tetapi mesinnya tetap motor baru yang menurut Giorno juga itu nggak terlalu jauh beda dengan RC16 tahun sebelumnya. Jadi Acosta itu ditanya, emang kenapa lu mau balik ke motor yang lama? Ini bahasanya udah kayak Peko juga sih. Meskipun Peko akhirnya meralat bahwa yang dia maksud adalah sensasi, Acosta justru bilang, iya gue pengen balik lagi sebenarnya. Jadi dia bilang, saya itu sangat tidak mengerti dengan masalah di motor kami yang tahun ini. Karena masalahnya adalah chatter. Ada yang bilang mungkin karena kami salah pilih ban. Masalahnya adalah pakai ban medium maupun ban soft, chatternya tetap ada. Tetap ngegosip itu motor kami. Kalian tanya itu kru, tiap habis sesi pasti rapat. Udah pakai PDF lah, udah pakai Excel lah, udah pakai segala macam. Pada akhirnya mereka punya jawaban. Tetapi kesimpulannya kalau pakai otak gue yang sederhana ini, dia kan paling malas mikir panjang tuh. Kalau pakai otak gue yang sederhana ini, itu nggak masuk di akal. Kenapa motor yang tahun ini, yang harusnya lebih baik dari tahun lalu, ternyata feelingnya nggak sebagus tahun lalu dan chatternya lebih banyak dari tahun lalu. Dan itu semua rider KTM merasakannya. Kalau cuman gue yang ngerasain, ya mungkin lu bisa bilang, mungkin cuman feeling gue. Tapi ini semua rider yang merasakannya, artinya memang yang salah adalah motornya. Jadi kalau kalian mundur di podcast Argentina apa di mana ya, gue sempat bilang bahwa dia itu bilang dia pakai motor tahun lalu tapi masih punya masalah chatter. Nah,
pada akhirnya dikonfirmasi bahwa itu yang dia pakai kembali di Qatar kemarin, bahwa dia pakai semua part dan setup sesuai yang tahun lalu tetapi dengan mesin yang tahun ini, dan itu dia bahasakan sebagai motor tahun lalu. Nah, gosip soal ini berhembus sepoi-sepoi, kan kalian lihat Papi Peripuik Mongol kemarin di Qatar. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Honda menawari Pedro Acosta 30 juta euro untuk kontrak 3 tahun mulai tahun depan. Artinya akan menebak siapa? Yap, Papa Angel. Karena Papa Angel habis kontraknya tahun ini, tahun depan artinya harus diganti kalau memang dia nggak diperpanjang. Apakah Acosta tertarik? Nah, sama seperti Yamaha, Acosta tidak tertarik. Tahu nggak dia bilang apa? Saya sudah menjadi bagian dari KTM selama bertahun-tahun. Sangat sulit bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal pada KTM kecuali kontrak saya habis. Jadi Valera lah yang ditanya. Oh ya, kami sangat senang kalau memang banyak yang berminat dengan Acosta. Tetapi kami masih punya kontrak yang harus dihormati dengan KTM, dan itu kalau mau bicara soal negosiasi, ya itu tidak akan terjadi sebelum tahun 2027 karena kami masih punya kontrak. Acosta memang sangat setia kepada KTM, tetapi bagaimanapun Acosta membutuhkan motor yang kompetitif. Jadi kalau memang motor itu kompetitif, mungkin ada peluang, tetapi tidak akan ada peluang sampai tahun 2027 ketika kontrak Acosta sudah habis. Nah, sempat ada yang tanya, emang sebegitu berartikah Acosta untuk para pabrikan ini? Kan udah gue bilang, gue menjuluki dia calon ikan hiu baru itu bukan tanpa alasan. Dia ini diincar oleh semua pabrikan kecuali Ducati, karena Ducati udah full dia punya seat. VR46, nah ini nih, Bebe Vale sempat ditanya soal itu karena kan kemarin dia nongol di Qatar. Bebe Vale bilang, oh ya saya kenal dengan Acosta dan dia itu sangat bagus, sangat cepat, banyak potensi. Tetapi di sisi lain kami juga punya rider yang bagus-bagus. Dia bagus dan dia juga masih ada kontrak hingga tahun depan. Morbidelli, kalian lihat dia konsisten dengan performanya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Itu bahasanya Bebe Vale. Ibarat kata dia nggak ada minat untuk merekrut Acosta kalau itu adalah untuk mengganti Morbidelli. Jadi dia bilang Morbidelli ya konsisten podium sejauh ini. Ya kalau mau mengganti ya Di Gia. Nah masalahnya Di Gia juga masih ada kontrak. Nah itulah kalian bisa lihat Di Gia kan kekeh banget untuk bisa memperlihatkan performanya. Karena kalau kontrak dia habis, yang mana juga sama masa berlakunya dengan Acosta, ada kemungkinan dia yang ditebak oleh Ducati. Karena Acosta bakal dengan senang hati masuk ke Ducati bersama VR46 karena Bebe Vale akan sulit menyingkirkan Morbidelli mengingat Morbidelli konsisten sejauh ini performanya. Nah jadi tampaknya penawaran Yamaha itu dimentahkan oleh Acosta, meskipun ya gosip berhembus sepoi-sepoi Yamaha bersiap untuk mendepak salah satu ridernya demi Acosta, dan itu bukan Papa Pip, sorry to say. Papa Pip sejauh ini adalah rider terbaiknya Yamaha, sehingga gosipnya Papa Alis yang bakal didepak. Itulah kenapa kalian bisa lihat Papa Alis tiba-tiba nongol di Qatar. Memperlihatkan ini cedera gua, ini bukan cedera main-main. Maksudnya nggak patah sih nggak patah, tapi ya tetap sakit. Nah itu nanti kita bahas di Yamaha ya. Kita bahas dulu KTM. Jadi Acosta itu ternyata memang punya masalah sama ceternya. Mau semasalah apapun dengan ceternya, faktanya setelah Papanina di penalti, dia adalah rider terbaiknya KTM yang finish di Qatar GP. Jadi dia bilang, saya sih sebenarnya nggak bisa senang dengan hal itu karena menurut saya itu nggak adil untuk Viñales. Gini, dia itu start dengan kondisi normal. Kalau para pengawas sudah memeriksa semuanya di garis start dan tekanan bannya normal, maka itu bukanlah kesalahan dia untuk balapan dengan kondisi tekanan ban di bawah normal. Karena ketika start dia pakai ban yang tekanannya normal. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi ketika balapan. Suhu trek seperti apa, kondisi battle-nya seperti apa. Jadi menurut saya sangat tidak adil membatalkan kemenangan atau podium seseorang hanya karena tekanan ban yang mana dia start sudah dengan tekanan normal. Nah iya, kalau menurut gue ini masuk di akal. Ini sama dengan argumen
argumentasinya Barbier dari Pirelli bilang bahwa kalau pakai ban kami nanti, semua rider harus start dengan kondisi ban normal. Apapun yang terjadi selama balapan kita nggak peduli, tetapi semua rider harus start dengan kondisi tekanan ban normal. Jadi ini sedikit berbanding terbalik dengan kondisinya si Culas Mapakes di Thailand. Jadi Acosta mengambil contoh yang itu. Jadi dia bilang, kondisinya begini, kita tidak tahu apa yang terjadi selama balapan. Contohnya di Thailand kemarin kita mengharapkan bahwa kondisi trek akan sangat panas. Ternyata nggak sepanas itu sehingga Marc Marquez punya tekanan ban itu nggak bisa naik. Nah sementara di Qatar ini kita nggak tahu bahwa trek ini akan sangat mendingin sehingga tekanan ban itu akan turun drastis meskipun startnya dengan kondisi tekanan ban normal. Tetapi menurut saya itu sangat tidak adil karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi selama balapan. Akan sangat tidak adil untuk mengambil kemenangan atau podium dari seseorang yang faktanya dia sangat cepat memang dalam balapan, performanya bagus hanya karena tekanan ban. Karena untuk membiarkan seseorang menyalip Anda hanya demi menaikkan tekanan ban menurut saya itu tidak logis. Ya masuk di akal sih sebenarnya untuk argumentasi seperti ini, tetapi menurut gue itu juga nggak adil untuk para rider lainnya yang memakai tekanan ban di atas batas bawah karena mereka tahu ini bakal mendingin. Karena si Bakso Taramaso, kalau kalian baca alokasi ban di hari Rabu ya gue posting, itu sudah wanti-wanti kalau sirkuit lain biasanya itu dari dingin ke panas, khusus untuk Qatar itu akan menjadi dari panas ke dingin, sehingga tekanan ban dan pemilihan ban ini harus sangat hati-hati. Udah diwanti-wanti perkara tekanan ban dan perkara suhu ban. Itulah kenapa para rider lain itu memutuskan start dengan tekanan ban di atas batas bawah yang cukup jauh karena mereka nggak mau mengalami masalah penurunan tekanan ban ketika kondisi trek mendingin. Nah ini Papa Nina start dengan tekanan sedikit di atas batas bawah yang membuat dia memang cepat, tetapi konsekuensinya adalah dia melanggar aturan tekanan ban selama balapan. Jadi Acosta membela Papa Nina, dia bilang, saya sendiri sejauh yang saya tahu punya kendala nggak bisa cepat karena kondisi tekanan ban saya terlalu tinggi, sehingga mestinya saya sedikit menurunkan tekanan ban saya yang masih ada di dalam batas normal untuk bisa lebih cepat. Karena start dengan kondisi tekanan masih dalam range normal menurut saya tidak masalah. Tetapi apa yang terjadi selama balapan itu kan kita nggak bisa kuasai. Kita mau battle kek, kita mau kena angin kek, kena apa kek, itu kan nggak ketahuan. Jadi itu bukan salahnya rider. Jadi menurut saya penalti itu tidak adil dan menurut saya regulasinya harus dirubah. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi dia finish di P8 setelah Papa Nina di penalti. Totalnya naik 4 posisi. Nah, kabar bahwa dia diincar oleh banyak pabrikan itu sampai di telinganya Pit Bierer. Jadi, Papi Pit Bierer bilang, saya rasa saya harus menganggap ini adalah sebuah pujian bahwa semua pabrikan superstar ini ingin memiliki Pedro Acosta sebagai pembalap yang bagus. Mereka baru menyadarinya sekarang, sementara kami sudah menemukan dan menyadarinya bertahun-tahun lalu. Ini sebenarnya bukan masalah ketika kami mengetahui bahwa pabrikan lain ingin mencoba merebut Acosta dari kami. Ini juga menurut kami adalah bagian dari balapan, bagian dari game. Karena tim yang bagus pasti ingin punya pembalap yang bagus. Dan kami yang memiliki pembalap bagus ini harus tampil bersama dan membuat Pedro merasa nyaman bersama kami. Dan bagaimanapun, nah ini dia bilang, Pedro masih terikat kontrak dengan kami. Dia udah wanti-wanti, lo nggak bisa sembarangan putus kontrak, Kak. Kalau lo mau pergi, tunggu habis dulu kontrak lo. Kalau enggak, gue penaltinya banyak lo ya. Kalau lo mau putus kontrak pengkaderan, kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya Pit Bierer. So, kita pindahlah ke Brad Binder, Pangeran KTM. Gua nggak dapat juga dia punya wawancara yang satu ini. Gua nggak ngerti apakah dia langsung ngilang apa gimana gitu. Tapi dia memposting di media sosialnya dan berkata bahwa ini adalah balapan dan akhir pekan yang sulit. Tetapi kami sudah memberikan segalanya. Selamat kepada Maverick Vinales untuk finish podiumnya. Dan terima kasih banyak untuk tim saya yang memberikan usaha luar biasa. Kita akan kembali bersama dan berusaha
berusaha untuk meraih performa yang lebih kuat di Jerez nanti. Nah, yang cukup menarik adalah dia punya interview ketika habis sprint race dan dia bilang itu adalah sprint race yang sangat buruk. Saya keluar track 4 kali dalam 11 lap. Dan masalahnya adalah motor saya ngegosip, aka chatter, ngobrol mulu. Jadi saya kehilangan kendali ban depan ketika saya mengerem dan ujungnya saya harus keluar trek. Menurut saya cukup beruntung saya terhindar dari kecelakaan, gak sampai crash karena menurut saya benar-benar sangat kesulitan dengan masalah chatter saya. Jadi ya kalau misalnya para KTM ini punya masalah ngegosip dengan motornya dan fakta bahwa Papa Nina bisa sangat cepat out of nowhere tiba-tiba meskipun ya mungkin dia pakai KW1 ya kan, ditambah pakai tekanan ban yang sedikit lebih rendah, tampaknya masalah chatter itu bisa diselesaikan. Jadi oke lah, anggap mereka ini bakal pakai KW2 semua. Kalau tekanan bannya sedikit direndahkan, artinya mereka bisa lebih cepat. Faktanya Papa Nina bisa lebih cepat dengan cara itu. Nah itu yang Pedro Acosta bilang tadi. Saya kesulitan untuk mencari cepat sehingga saya logikanya harus menurunkan tekanan ban saya sedikit di atas batas minimal untuk bisa tampil cepat. Dan itu yang dilakukan oleh Papa Nina. Jadi dia bisa cepat. Nah ini mari kita lihat nanti di Jerez apakah mereka akan memakai taktik yang sama. Let's see. So kita pindahlah ke Yamaha. Duo Pramac DNF, Augusto Fernandes DNF, Papa Pip DNF. Jadi nggak ada wawancaranya. Mungkin semuanya langsung bubar juga, gua nggak ngerti. Nah meskipun Augusto Fernandes itu kembali menggantikan Papa Alice yang katanya masih cedera, Papa Alice nongol di Qatar kemarin. Nah ini memang sedikit menjawab gosip berhembus sepo-sepo yang gue dengar bahwa sebenarnya Yamaha pengen mengganti Papa Alice, putus kontrak. Karena dia begitu bergabung cedera dan masalahnya sebenarnya dia nggak ada yang patah sih sebenarnya. Tapi kok yang nggak bisa balapan. Kurang lebihnya kayak gitulah dipertanyakan oleh Yamaha gosipnya. Jadinya Papa Alice nongol lah di Qatar kemarin memperlihatkan kondisi bahunya. Jadi sebenarnya yang dia komplain itu bukan motornya, yang dia komplain tau nggak apa? Airbag. Jadi dia bilang kondisinya saat ini saya kurang merasa terlindungi oleh perangkat balapan saya, aka airbag. Karena logikanya kalau saya crash dengan airbag yang bagus, mestinya saya nggak perlu mengalami cedera ini. Nggak perlu mengalami dislokasi lengan yang bikin engkolnya itu lepas. Jadi engkolnya itu emang beneran lepas. Meskipun yang nggak patah, tapi itu butuh waktu lama. Dan dia bilang saya itu nggak boleh menggerakkan tangan saya sama sekali selama beberapa lama. Dan itu yang bikin saya sedikit kekurangan mobilitas dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi alih-alih menyalahkan motornya atau menyalahkan Aldeguer yang kemarin sapu jagat dia nyalahin airbag dia. Jadi dia bilang saya ingin membicarakan ini dengan Dorna dan para penyelenggara balapan untuk memperketat aturan mengenai keselamatan perangkat balapan. Karena airbag ini faktanya tidak sebagus itu dalam melindungi rider. Jadi bahkan dengan airbag pun saya tetap patah bahu. Karena kan kemarin ketika di Aprilia dia patah bahu ya kan. Nah sementara di Yamaha ya patah sih kagak, tapi engkolnya lepas. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang kami ingin ada seleksi yang lebih ketat untuk airbag dan baju balap rider sehingga keselamatan rider itu lebih diperhatikan dan tidak gampang cedera. Ini merek baju balapnya Ixon ya kalau nggak salah. Itu sorry tuh saya emang nggak terlalu terkenal dan entah apakah dia punya supplier baju balap yang nggak memperhatikan airbagnya apa gimana, gua nggak ngerti. Karena kondisinya kalau Alpinestar itu terbukti bagus. Papa Pip lolos, Pegobanya ya lolos. Jadi ya kalau mau nyalahin airbag juga, kalau airbagnya udah standar ya mestinya sih nggak kenapa-kenapa lu, bener nggak sih? Jadi apakah ini salah supplier baju balapnya atau salah airbagnya atau salah regulasinya atau nggak bisa dicek apakah dia punya airbag sesuai standar atau enggak? Tapi kalau mau dilihat kondisi Alpinestar ketika Papa Pip dan Pecco Bagnaia crash yang jelek banget itu sampai kelindes-lindes, mereka nggak masalah. Masih ingat ketika Pecco yang kelindes brake binder kakinya cuman memar doang loh itu, seriously. Nah sementara Papa Alice cuman kesenggol sama Fermin Aldeguer, udah lepas aja engkolnya. Bener nggak sih? Jadi menurut gua sebenarnya bukan nyalahin aturan airbagnya sih kalau menurut gua, tapi lebih ke supplier baju balapnya apakah benar-benar memperhatikan airbagnya atau apakah airbagnya benar-benar diperiksa sesuai standar atau enggak. Karena kalau secara umum airbagnya Alpinestar juga nggak kenapa-kenapa sih. Jadi ya sebenarnya agak-agak membingungkan sih kalau menurut gue. Let's see lah
Nanti apa kata Dorna soal airbag yang dikeluhkan oleh Papa Alis ini? Tetapi para Yamaha pulang dengan kecewa. Jadi Snack Taro bilang ini adalah balapan yang sulit dan jauh dari perkiraan saya. Beberapa lap pertama sama sekali tidak menyenangkan karena kami mengalami masalah yang ya seperti biasa. Masalahnya adalah masalah grip. Jadi dia bilang keadaan memang menjadi lebih baik tapi itu sudah terlambat. Nah ini bahasanya sama dengan di Texas kalau nggak salah, dia bilang keadaan memang membaik tapi sudah terlambat. Jadi dia bilang karena kami kekurangan grip, kami nggak bisa menyalip dengan baik karena motor kami cenderung wheelie dan mustahil untuk bisa melaju untuk menyalip di saat kami nggak bisa mengendalikan motor. Ya, pengeremannya bagus, tapi pengereman itu tidak berguna kalau nggak ada grip karena nggak bisa nyalip juga ujungnya. Sayangnya kami tidak bisa mengulangi hasil di sprint race yang mana itu adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan. Tapi yang jelas kami bekerja keras dan mencoba berbagai part yang sebenarnya tidak pernah kami benar-benar inginkan, tetapi itu adalah bagian dari melakukan selangkah demi selangkah. Keinginan kami adalah kami bisa bertarung dengan para rider terbaik sesegera mungkin, tapi saya tahu itu memang butuh waktu. Jadi sebenarnya saya mengharapkan performa yang lebih baik di awal balapan yang dia bilang saya nggak dapat gripnya. Tetapi kemudian terjadi penurunan ban yang lebih besar ketika pada akhirnya dia menemukan gripnya. Ibarat kata, gua nggak dapat grip. Setelah beberapa lama, akhirnya gua dapat grip dan itu pun sudah terlambat. Giliran udah dapat grip, bannya aus. Kurang lebihnya kayak gitulah ceritanya kalau mau disingkat. Jadi dia bilang kalau dalam hal konsumsi bahan bakar yang mana mereka juga sering dapat masalah soal bahan bakar, dia bilang sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Masalahnya adalah di awal-awal balapan semua orang kompetitif. Jadi mereka menyalip kami, sementara kami itu nggak dapat grip. Jadi itu akhirnya agak complicated ketika kami menemukan grip pada akhirnya, tapi sudah terlambat karena kami sudah jauh tertinggal. Kita lihat bagaimana hasil di seri-seri berikutnya, tetapi kami harus mengandalkan beberapa part baru yang memungkinkan kami untuk maju. Setelah di Lemang, kami akan melakukan tes di Italia dan kami mungkin akan menemukan sesuatu yang berguna di sana. Karena kan di Italia itu adalah markasnya Yamaha juga, jadi lebih gampang lah untuk minta partnya. Kurang lebihnya kayak gitu menurutnya Snack Taro. Nah, ditanyalah dia perkara soal tekanan ban. Jadi dia bilang ada beberapa sirkuit di mana meskipun tekanannya naik atau tekanannya turun itu tidak jadi masalah karena turunnya nggak terlalu banyak dan naiknya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu mengganggu lah untuk mereka. Dan Lusail menurut saya itu tidak seperti Thailand atau Aragon yang saya tidak tahu kenapa. Bahkan jika tekanannya naik, kita tidak perlu khawatir. Ya benar juga, memang mereka nggak perlu khawatir soal tekanan ban yang naik karena kondisinya Lusail itu kan akan mendingin. Jadi kalau tekanan naik ya lu syukur-syukur tekanan lu naik. Karena nggak akan naik banyak mengingat suhunya akan mendingin. Jadi ya benar kata Snack Taro, kita nggak terlalu perlu khawatir soal tekanan ban naik sehingga mungkin ada yang pakai logika takut tekanan bannya terlalu naik sehingga mereka pakai tekanan yang hanya sedikit di bawah batas minimal. Jadi menurutnya Snack Taro ya kalau mau pakai yang kayak gitu logikanya lu takut bahwa tekanan ban lu terlalu naik dan lu takut ban lu bengkak. Tapi di Qatar kondisinya kalau tekanan ban lu naik lu nggak perlu khawatir karena ya memang kondisinya makin kesini makin dingin sirkuitnya, jadi ya nggak perlu khawatir tekanan ban bakal naik banyak sehingga lu berpikir untuk pakai tekanan ban hanya sedikit di atas batas minimal. Jadi ya kondisinya Snack Taro nggak setuju dengan argumentasi soal tekanan ban yang harus pakai sedikit di atas batas minimal karena menurut dia lu nggak perlu khawatir soal ban bengkak mah kalau di Qatar. Beda kalau di Thailand atau di Aragon itu perlu khawatir karena panas banget. Kalau lu pakainya terlalu tinggi hasilnya ban lu bakal bengkak, jadi lu mesti pakai tekanan ban yang sedikit di atas batas minimal, kurang lebihnya kayak gitulah. So kita pindahlah ke Papa Lukas. Papa Lukas juga ini nggak ada wawancaranya. Apakah gua miss atau gimana? Tapi yang jelas dia memposting di media sosialnya. Jadi dia bilang, adalah sulit untuk melakukan hal yang lebih ketika kita memerlukan rider di depan kita melakukan kesalahan untuk bisa menyalipnya. Dan di saat yang sama, kita kepanasan ketika ada di belakang rider itu di trek lurus. Saya sudah memacu motor saya dengan kecepatan 200% di setiap lap. Dan bahkan dengan
hantaman batu besar di lengan saya itu tidak menghentikan saya, tapi hasil maksimal yang bisa kami capai adalah P12 dan menurut saya itu belum cukup. Jadi intinya dia ngedumel sama Yamaha karena ban motor dia kepanasan di Lusail. Agak aneh sih sebenarnya, tapi ya begitulah faktanya di M1. Jadi dia bilang susah banget buat nyalip orang karena kita nggak bisa nyalip di saat yang sama. Kita harus nunggu dia melakukan kesalahan baru bisa nyalip. Nah, untuk nunggunya itu kan kita harus standby di belakang dia. Nah, untuk standby-nya itu kita kepanasan. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasa dia. Jadi dia itu sempat kena lemparan batu besar, mungkin dari gravel apa dari mana. Dia bilang bahkan dia sempat kepikiran untuk retired karena sakit lengan dia. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget, part 2 bakal lebih panjang lagi. Ini aja udah gue korting-korting soalnya skripnya. See you next part guys, bye-bye.